di video saya Abdul Kurniawan. Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman semua, yang mana tutorial kali ini agak sedikit berbeda dari tutorial lainnya, yaitu pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial soal dan pembahasan MPD. Dengan video ini saya berharap bisa berbagi kepada teman-teman semua dengan definisi yang tinggi dan bisa membantu. Oke, kita langsung saja masuk kepada soal MPD tersebut. Ini adalah soal MPD kelas 4. Teman-teman bisa baca. Ya, itu tadi MPD yang akan kita bahas dalam Baiklah teman-teman semua, langsung saja kita bahas soal MPD yang kita jawab pada saat ini, yaitu ini teman-teman bisa melihat soalnya. Silakan teman-teman baca terlebih dahulu. Ini kita baca satu. Sebuah massa M1 dengan kecepatan V0 membuat sebuah sistem pegas massa M2 yang menyenangkan. Contoh pegas K adalah K dan masalahnya yang diabaikan. Lihat gambar. Di sini kita lihat sebuah benda M1 dengan kecepatan V0 yang membentuk sistem balok M2 dengan massa K. Jadi ini benda ini nanti membentuk balok, maka pegasnya itu akan terkompresi maksimal. Yang ditanya itu berapa nilai kompresi maksimum dari pegas. Yang kedua itu B, setelah temukan massa M1 dan M2 bergerak dengan arah yang sama dengan masing-masing terminal kedua, carilah V1 dan V2 tersebut. Jadi teman-teman, di sini dari soal ini kita bisa melihat bahwa materi yang diberikan oleh soal itu tentang momentum dan impuls. Dari momentum ini kita bisa menggunakan sebuah persamaan, yaitu pembukaan momentum awal sama dengan momentum akhir, dan dari kejadian ini juga kita bisa melihat dan menggunakan bahwa ada kemungkinan energi, itu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir, mana energi-energi yang terdapat pada sebelum tumbukan dengan setelah tumbukan adalah sama. Ya teman-teman semua, saya sudah menjawab soalnya, jadi saya akan menjelaskan dan menerangkan jawabannya kepada Anda. Ini adalah dalam menjawab ketika itu kita terlebih dahulu membuat sketsanya, kan gambarnya sedikit salah-salah. Di sini kita lihat benda M massa V0 membuat sebuah M2 dengan pegas K. Ditanya berapa panjang pegas terkompresi maksimal. Dari gambar ini diketahui di saat massa M silinder menumbuk pegas M2 dengan K, maka di saat terkompresi maksimum, benda M dengan M2 ini akan bergerak bersamaan. Dan dari situ kita bisa menggunakan hukum kekuatan momentum. Teman-teman bisa lihat hukum kekuatan momentum itu momentum awal sama momentum akhir. Momentum M silinder ditambah dengan momentum M2 sebelum tumbukan, ditambah dengan momentum M setelah tumbukan dan M2 setelah tumbukan. Jadi di sini M1 V0 karena M2 nya kecepatan awalnya 0, maka sama ditambah 0 bisa hilang, sama dengan dalam kurung M1 tambah M2 V. Kenapa dalam kurung M1 tambah M2 V? Karena setelah tumbukan benda M1 dan M2 bergerak bersamaan di saat pegas tersebut kompresi maksimum, sehingga mendapatkan hasil persamaan M1 kali V0 sama dengan M1 tambah M2 dikali V. Jadi dari persamaan ini kita mendapatkan sebuah persamaan baru dari V sama dengan, yaitu V sama dengan M1 kali V0 per M1 tambah M2. Selanjutnya dari peristiwa yang digambarkan oleh soal tadi, dari sini kita bisa menggunakan hukum kekalahan energi mekanik, yang mana energi benda sebelum bertumbukan dengan sudah bertumbukan itu sama, dimana di awal sebelum bertumbukan benda mempunyai energi kinetik dari M1, benda 2 tidak punya energi kinetik karena V0 nya sama dengan 0. Lalu setelah tumbukan
ada energi begas, karena di saat tumpukan begas tersebut terkompresi maksimum. Jadi di saat begas terkompresi maksimum, kita menganggap itu sudah tumpukan. Jadi energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi kinetik M1 sama dengan energi begas di saat X terkompresi maksimum sama dengan ditambah energi kinetik M2 dan M1 saat bergerak bersamaan. Jadi kita dapat hukum kekebalan energinya seperti ini. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi kinetik benda 1, energi kinetik benda 1 dan 2 saat bergerak bersamaan, dan energi begas. Nah, dari hukum kekekalan energi mekanik ini, dari hukum kekekalan energi yaitu energi mekanik ini, kita mendapatkan persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 ini yang kita cari adalah X. X itu jarak begas terkompresi maksimum. Di soal kita mempunyai variabel yang diketahui yaitu M1, V0, M1, M2, sedangkan V tidak diketahui oleh soal. Jadi kita harus merubah X sama dengan ini menjadi sama dengan variabel-variabel yang diketahui M1, M2 dengan V0 dan juga K. Jadi untuk menghilangkan V di sini, V kuadrat ini, kita substitusi V yang berada di persamaan 1 ke persamaan yang kedua. Baik, sekarang kita substitusi V kuadratnya itu menjadi M1 V0 kuadrat sama dengan M1 tambah M2. Ini V kuadrat tadi yang telah disubstitusi tambah ke E kuadrat. Nah, dari sini kita bisa mencoret M1 tambah M2 nya. Nih, sudah dicoret. Setelah disubstitusi M1 tambah M2 nya, per M1 tambah M2 bisa dicoret. Nah, jadi seperti ini. Bisa dicoret. Nah, menghasilkan dengan M1 V0 kuadrat sama dengan M1 V0 kuadrat per M1 tambah M2 tambah KS kuadrat. Di sini kita harus bisa mengubah ini, tekan ini yang berada dalam kotak ini menjadi X sama dengan untuk dalam bentuk yang sempurna mungkin. Nah, jadi KS kuadrat dipindahkan M1 V0 kuadratnya jadi M1 V0 kuadrat min M1 V0 kuadrat per M1 tambah M2. Di min M1 V0 kuadrat disamakan penyebutnya di pecahan, lalu dicoret, lalu dipecahkan M1 V0 kuadrat M1 tambah M2 ini dimasukkan. Ini tadi setelah menyamakan penyebutnya, lalu dimasukkan ini, lalu dikalikan, pecahkan, sehingga nanti min M1 V0 kuadrat ini dengan M1 kuadrat V0 kuadrat yang plus bisa coret, nah hilang di jumlah, sehingga dapatkan tinggal hasil X kuadrat sama dengan M1 M2 V0 kuadrat per M1 tambah M2 kali K. Jadi X sama dengan akar M1 M2 V0 kuadrat M1 tambah M2 K. Jadi V0 nya, X nya sama dengan, kita keluarkan V0 kuadratnya dari akar, sehingga X sama dengan V0 akar M1 M2 per M1 tambah M2 K. Itu untuk yang A. Mudah-mudahan teman bisa memahaminya. Silakan diulang-ulang terlebih dahulu atau di pause terlebih dahulu di mana tidak mengertinya. Itulah tadi yang bagian A. Setelah ini kita lanjut ke yang bagian B. Baiklah, selanjutnya untuk yang B. Untuk yang B, pertanyaannya, jika setelah temukan massa M1 dan M2 bergerak dengan arah yang sama dengan masing-masing V1 dan V2 setelah V1 dan V2 tersebut. Jadi di sini benda M1 ini setelah menumbuk sistem M2 dengan pegas tersebut, dan setelah pegas terkompresi maksimum dan benda M1 ini terlepas dari M2, maka dua benda ini bergerak bersamaan ke arah yang sama. Jadi di sini mereka mempunyai kecepatan V1 dan V2 yang berbeda. Jadi di sini kita harus mencari V1 dan V2. Sama dengan seperti konsep menjawab yang A, di mana di sini kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir. Namun di saat ini kondisinya setelah temukan itu kita menganggap bahwa
Setelah temukan itu, setelah benda M1 tersebut lepas dari pegas atau setelah terpental oleh pegas karena gaya pemulih dari pegas tersebut. Jadi di sini pemukalan momentumnya P0 sama dengan, jadi di sini pemukalan momentumnya P0 sama dengan P aksen, itu M1 kali V0 tambah M2 kali V0 nya karena 0, jadi M1 kali V0 tambah 0 sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Selanjutnya, nah ini dia pemukalan momentumnya V1 dan V2 kan, V0 sama dengan P aksen, M1 kali V0 sama dengan M1 kali V1 tambah M2 kali V2. Dan dari dari kejadian ini kita tetap bisa menggunakan hukum kekalahan energi. Jadi dari kejadian soal nomor ini kita bisa menggunakan hukum kekalahan momentum dan hukum kekalahan energi mekanik. Hukum kekalahan energi mekaniknya itu energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Energi mekanik awal hanya ada energi kinetik, setelah bertemukan energi kinetik benda 1 dan energi kinetik benda 2. Kenapa tidak ada energi begasnya? Karena kita menganggap bahwa benda ini setelah bertemukan lalu terpental kembali. Jadi seolah-olah benda kedua itu sudah tergabung antara pegas dengan benda keduanya, sehingga kita tidak meninjau ada pegasnya, kita hanya meninjau bahwa dia bertemukan dengan sistem 2 lalu bergerak dengan arah berbeda tapi kecepatan arah yang sama, bergerak dengan arah yang sama lalu dengan kecepatan yang berbeda. Jadi benda V2 nya bergerak di depan benda V1. V1 nya tetap bergerak ke depan, cuman agak lambat karena sudah terpental oleh pegas tadi. Jadi di sini energi mekaniknya itu energi mekanik 0 sama dengan energi mekanik akhir sama dengan setengah M1 V0 kuadrat sama dengan setengah M1 V1 kuadrat tambah setengah M2 V2 kuadrat. Jadi M1 V0 kuadrat sama dengan M1 V1 kuadrat tambah M2 V2 kuadrat. Jadi di sini kita mempunyai dua persamaan, namun karena kita mempunyai dua variabel yang tidak diketahui yaitu V1 dengan V2, di sini juga ada dua variabel yang tidak diketahui V1 dan V2 yang dicari, sedangkan kita hanya mempunyai dua persamaan. Maka dari dua persamaan ini kita cari persamaan yang satu lagi, yaitu persamaan satu lagi itu kita bisa dapatkan dari konsep yang terjadi dalam masalah yang diberi soal tersebut, yaitu dimana di saat benda satu tersebut menabrak benda dua dengan sistem pegasnya, maka di saat pegas terkena maksimum, energi kinetik benda satu diserap oleh sistem benda dua, lalu maka energi yang kinetik diserap tadi berubah jadi energi pegas, namun energi pegas yang tersimpan akan diubah kembali menjadi energi kinetik dan membuat benda satu kembali terpental ke belakang sehingga memberikan V1 dan V2 nya, sehingga di situ kita bisa menyimpulkan bahwa energi kinetiknya tetap. Jika energi kinetik dalam suatu sistem atau dalam satu kejadian tetap, maka kita bisa menyimpulkan bahwa temukan tersebut elastis atau E nya sama dengan 1. Jadi dari rumus E yaitu V2 kurang V1 per V1 kurang V2. Ini bukan rumus lain, kalau rumus asli itu min dalam kurung V1 kuadrat kurang V2 kuadrat per V1 kurang V2, namun ini bisa diubah-ubah kemana kita aja. Kalian bisa melihat rumus aslinya dalam pelajaran kelas 2 dalam pelajaran momentum atau dalam pelajaran pembukaan. Jadi di sini kita bisa mendapatkan persamaan V1 kurang V2 sama dengan V2 kurang V1, sehingga kita mendapatkan persamaan ketiga karena V2 awalnya 0. Maaf, ini kecepatan yang di atas ini kecepatan sesudah V2 aksen kurang V1 aksen. Jadi ini V2 aksen kurang V1 aksen. Jadi V1 nya sama dengan 0, V1 nya sama dengan V0, V2 nya sama dengan 0, sehingga V1 sama dengan V2 aksen kurang V1 aksen. Jadi di sini kita sudah mempunyai tiga persamaan. Kita tinggal substitusikan aja yang tiga ini ke salah satu atau dua dulu, mau kedua dulu bisa juga atau ke satu dulu bisa juga, namun untuk lebih mudahnya kita substitusi ke satu, setelah itu baru kita cari V1 dan V2 nya.
lanjut. Baiklah, ini jadi setelah kita substitusi dimana sini V0 sama dengan V2 kurang V1, jadi disubstitusi ke dalam M1 V0 menjadi sama dengan M2 V2 tambah M1 V1, M2 V0 menjadi M2 V2 kurang M2 V1. Dari sini kita kurangkan, nah, jadi hasil di sini ada M2 dengan V2 nya saya dicoret, tinggal kurang M2 V1 kurang M1 V1, M2 kurang M1 V0. Jadi M2 kurang M1 V0 sama dengan min M2 tambah M1 V1. Jadi di sini kita bisa mendapat V1 nya sama dengan itu M1 kurang M2 V0 per M1 tambah M2. Dari selanjutnya kita mencari V2 nya, itu dari persamaan 3 nya itu V0 sama dengan V2 kurang V1. Jadi di situ kita bisa buat V1 sama dengan V2 dikurang V0. Kita substitusi persamaan ini, persamaan yang keempat, yang ini persamaan keempat. Kita substitusi persamaan keempat ke persamaan 1 tadi, hingga V1 nya itu M1 V0 sama dengan M1 V2 kurang V0. Substitusi persamaan 4 yang sama. Jadi kita substitusi persamaan 4-nya nih. Jadi kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 1. Jadi persamaan 4-nya ini V1 sama dengan V2 kurang V0. Kita substitusi ke persamaan 1 tadi yang ini ini, sehingga mendapatkan hasil M1 V0 sama dengan M1 kali V2 kurang V0 tambah M1 kali V2. Jadi dikeluarkan, dibuka kurungnya, sehingga kita mendapatkan M2 sama dengan 2 M1 V0 per M1 tambah M2. Nah, baiklah, itulah hasil dari B, itu kecepatan V1 dan V2 setelah temukan. Ini sebenarnya V1 dan V2 aksen, tapi di soal hanya dibilang V1 V2. Ini sebenarnya sebelum V1, sebelum temukan, sebelum temukan, setelah temukan. Jadi inilah pembahasan soal Olimpiade Fisikanya. Teman-teman kalau tidak ada yang mengerti bisa komentar di bawah atau bisa memberi kritik dan saran. Maaf, dan ini penjelasannya hanya sekedarnya saya hanya bisa begini karena masih ada lain, dan ini baru yang bisa mencukupi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar. Kalau ada mau yang dibahas atau mau menanya soal lain, silahkan tulis di komen di bawah. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar fisika. Ya, itu tadi pembahasan soal Olimpiade Fisika. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan untuk di selanjutnya saya akan membahas soal lainnya, dan saya juga akan membahas soal internasional nasional, dan saya harap bisa berbagi pada teman-teman dan bisa bermanfaat. Jika ada saran dan kritik, teman-teman bisa